Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai saham, yaitu RALS atau Ramayana Lestari Sentosa, yang salah satu usahanya terdampak dari wabah yang saat ini telah terjadi, yaitu COVID-19. Simak selanjutnya kita akan bahas mengenai perusahaan RALS. RALS, Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau PT Ramayana Lestari Sentosa didirikan di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1983. Jangan lupa disimak sampai habis ya. Kami masih banyak pembahasan mengenai saham dan ikuti terus. Jangan di-skip. Terima kasih. Berdasarkan Akta Notaris R. Muher Dramawan SH, perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama perusahaan adalah perdagangan umum yang menjual berbagai macam barang seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan produk-produk kebutuhan sehari-hari melalui gerai serba ada, departemen store, dan supermarket milik perusahaan. Perusahaan juga mengoperasikan sejumlah rantai departemen store dengan merek Robinson dan Cahaya, serta jaringan supermarket dengan merek Ramayana Supermarket. Pada tanggal 30 September 2018, perusahaan telah menghentikan perjanjian kerjasama dengan SPAR dengan seluruh gerai yang dioperasikan perusahaan berlokasi di Jakarta, Jawa, dan sekitarnya. PT Ramayana Makmur Sentosa adalah entitas induk terakhir dari perusahaan dengan presentasi kepemilikan sebesar 58,80%. Oke, kita lanjut pada kondisi keuangan RALS. Kita lihat kondisi keuangan perusahaan RALS. Posisi kas dan setara kas perusahaan sejumlah 2,2 triliun. Kemudian kita lihat total liabilitasnya, totalnya 1,2 triliun. Jadi, dengan uang kas yang ada saat ini, semua utang perusahaan bisa dibayar lunas dan masih ada sisa sekitar 1 triliun. Jadi, bisa dibilang perusahaan akan bertahan dengan baik dengan kondisi saat ini, apalagi toko Ramayana sudah mulai buka kembali. Kita lihat kembali laporan utang atau liabilitas perusahaan. Perusahaan tidak punya hutang berbunga, baik itu hutang bank, obligasi, dan lain-lain. Jadi, hutang RALS ini sangatlah sehat, dan dari laporan tadi, porsi hutang terbesar itu sekitar 689 miliar. Itu adalah hutang usaha. Jika kita cek, itu adalah pembelian barang dagang yang mesti dibayar 1-3 bulan. Jadi, dengan melihat posisi hutang dan uang kas perusahaan, RALS akan melewati masa sulit ini dengan mudah. Kemudian, ada isu pada era belanja digital atau online akan mengganggu usaha Ramayana. Ini memang betul, penjualan RALS terlihat menurun mulai tahun 2017. Kita bisa lihat pada penjualannya pada tahun 2016, penjualannya sebesar 5,8 triliun dan menurun terus sampai 2019 menjadi 4,5 triliun. Dan untuk 2020 ini, kita sudah tahu penurunannya lebih sumbang oleh pengaruh wabah, tapi perlu dicatat karena manajemen yang baik, sangat baik, laba perusahaan tidaklah menurun, malah pada saat penurunan penjualan tertinggi di tahun 2018 sebesar 15%. Laba perusahaan naik paling tinggi yaitu sebesar 48%. Kita bisa lihat datanya, laba RALS ini malah bertumbuh tiap tahun dari 336 miliar di tahun 2015 menjadi 643 miliar di tahun 2019. Kenaikan tertinggi memang
di 2018 dari 406 miliar di tahun 2017 menjadi 602 miliar di tahun 2018, naik 48%. Jadi, bisa dibilang perusahaan RALS ini adalah perusahaan yang bagus dan dikelola dengan sangat baik sehingga walaupun ada perubahan belanja masyarakat menjadi belanja online, tetapi perusahaan bisa meningkatkan laba bersihnya. Berikut adalah deskripsi singkat dari perusahaan-perusahaan pesaing yang bergerak dalam sektor perdagangan, jasa, dan investasi. Yang pertama, CLPI atau Color Park Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis percetakan dan perdagangan alat tulis. Perusahaan memproduksi tinta untuk kemasan fleksibel dan kemasan rokok, tinta ramah lingkungan dan lapisan polivinil klorida atau PVC. Perusahaan juga terlibat dalam perdagangan resin plastik, film seperti Bioxy, Oriented BOPP atau PET, nilon dan PET, dan perekat serta pelarut dasar dalam semi pelarut. Kinerja dari CLPI dapat dilihat dari rasio keuangan perusahaan dari sisi DER 3,7x, aset 657,27 M, liability 178,51 M, MOS 62,14%. EPS dari perusahaan CLPI 2010 ada 93, 2011 ada 91, 2012 133, 2013 184, 2014 166, 2015 172, 2016 208, 2017 131, 2018 103, dan 2019 118. Memiliki aset dan hutang yang cukup rendah dibanding 3 perusahaan lainnya, tetapi memiliki rasio DER paling tinggi di antaranya yang lainnya. Dilihat dari analisis DCF dan MOS, saham CLPI memenuhi kriteria untuk diinvestasikan. Yang kedua, MNCN, Media Nusantara Citra Tbk, adalah perusahaan yang bergerak di industri media, konten, dan media berbasis iklan, terutama penyiaran saluran televisi. Perusahaan melalui anak perusahaannya mengoperasikan saluran televisi free to air atau VTA seperti RCTI, MNC TV, dan Global TV, seperti saluran televisi yang disiarkan di televisi berbayar. Perusahaan juga bergerak dalam bisnis lain, terdiri dari radio, media cetak, dan media online, manajemen talenta, dan rumah produksi. Kinerja dari MNC dapat dilihat dari rasio keuangan perusahaan dari sisi DER 0,3x, aset 18,38 T, liability 4,89 T, MOS 76%. EPS dari perusahaan MNCN tahun 2010 54, 2011 80, 2012 119, 2013 120, 2014 125, 2015 84, 2016 98, 2017 109, 2018 120, dan 2019 179. MNC memiliki aset yang paling tinggi dan rasio DER terendah kedua dibandingkan perusahaan lain, akan tetapi memiliki hutang paling banyak pula dibandingkan perusahaan lain, memiliki nilai MOS tertinggi kedua, dan perusahaan ini juga cukup layak untuk diinvestasikan. Yang ketiga ada RANC atau Supra Boga Lestari Tbk, adalah perusahaan retail yang menggunakan aktivitas sebagai pengecer barang-barang konsumen yang bergerak cepat atau FMCG dan produk khusus dalam bentuk supermarket. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan range market yang merupakan jaringan toko retail yang menjual produk lokal dan impor, dan farmers market yang merupakan rantai toko retail yang menjual produk lokal dan impor.
Kinerja dari RANC dapat dilihat dari rasio keuangan perusahaan dari sisi DER 1,28x, aset 1,23T, liability 689,69M, MOS minus 18%, EPS dari perusahaan RANC tahun 2010 35, 2011 32, 2012 26, 2013 22, 2014 26, 2015 minus 11, 2016 26, 2017 25, 2018 32, dan 2019 36. RANC memiliki aset tertinggi ketiga dan hutang terendah ketiga serta rasio DER yang cukup tinggi, yaitu sebesar 1,28x, yang artinya jika rasio DER lebih dari 1, maka perusahaan tersebut kurang layak untuk diinvestasikan. Lalu, dari nilai MOS, RANC pun tidak memenuhi kriteria karena kurang dari 35%. Hasil analisis DFC berdasarkan analisis dengan metode DFC tersebut, RALS dan ketiga perusahaan pesaing tersebut, dan hasilnya adalah RALS adalah perusahaan yang tepat untuk melakukan investasi karena yang pertama, MOS mencapai 77%, yang berarti memenuhi kriteria karena lebih dari 35%. Yang kedua, rasio DER kurang dari 1x. Yang ketiga, selisih antara aset dan liability cukup baik. Sekian pembahasan dari kami mengenai saham dari perusahaan RALS. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.